Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo, apa kabar yang di sana? Selamat bergabung kembali dengan kami. Kami syuting dari Studio 3 Metro TV di program Go Healthy. Cara tepat, Hidup sehat. Oh, pakai gini karena memberikan love dan edukasi. We love you all. Tapi kalau udah love itu berarti juga harus mencintai diri sendiri, harus tahu dan mengukur apa yang dimasukkan juga ke dalam tubuh dong, Coki. Jadi, narasumber kita hari ini tuh suka sekali mengkonsumsi minuman bersoda dan juga kue. Tapi masalahnya sering sekali dalam satu hari dan juga beberapa kali itu menghabiskan sendiri 1 liter minuman bersoda dan 1 toples kue kering. Gak dibagi-bagi loh. Sendirian aja. Gawat bener. Gula darah itu sempat sampai 350, itulah narasumber kami. Dan kalau Anda pengen tahu kabarnya sekarang ini dan juga upaya-upayanya untuk menstabilkan kondisi kesehatannya, nanti kita akan ngobrol tergabung di daring sana. Tapi ada narasumber kami yang lain juga ya hari ini. Hai Bang Baidon, apa kabar? Dahsyat Mbak Tantri, Bang Coki. Artinya kita makin tenang karena sudah ada ahlinya di sini ngobrol dengan kita. Dan Mas Toska juga pasti akan lebih tenang, bersuka cita, dan mengerti kenapa kami mengundang beliau di sini. Halo Mas Toska. Halo, selamat siang. Apa kabar Mas Toska hari ini? Baik. Mas Toska ini domisilinya tinggalnya di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Betul. Juga bergabung dengan kami Baik, Ibunda siap. terkasih, yaitu Oma Novi yang ada di Depok. Halo Oma Novi. Hai. Halo Bang Coki, Mbak Tantri. Salam sehat. Salam sehat. Betul. Oma Novi ini adalah ibunda tercinta dari Mas Toska dan usianya saat ini Iya, betul. 64 tahun. 64 tahun. Baik. Mas Toska. Itu kebiasaan dari kecil atau gimana Mas Toska? Kalau dibilang kebiasaan sih mungkin baru saat-saat ini kayaknya. Mulai suka minuman bersoda. Karena jauh dari orang tua juga akhirnya pola makan juga nggak terkontrol. Biasanya kan kalau ada orang tua kita salah makan dikit pasti diteriakin. Oke. Karena ini terpisah sendiri jadi yang masuk ya masuk aja semuanya. Tapi tahu kan resikonya makan atau minum yang banyak mengandung gula? Pada akhirnya taunya itu kalau memang dari pihak mama ataupun papa itu memang punya riwayat gula, keturunan. Jadi sudah tahu bahwa sebetulnya punya keturunan, keluarga, ada diabetes gitu ya? Oke. Oke. Iya, betul. Berapa jumlah kadar gulanya pada saat diperiksa itu Mas Toska? Waktu itu sempat di angka 350. Wow, itu nggak ada rasa di badan Mas? Jadi sering gampang capek terutama, terus sering ke kamar mandi. Jadi sehari itu bisa sampai 5-7 kali. Berarti mengganggu aktivitas sekali dong ya? Ketika kemudian ada rasa tidak enak, tapi Iya. hidup juga tetap berjalan sebagaimana yang diinginkan, bukan yang sehatnya. Betul. Sempat kaget nggak Oma Novi ketika tiba-tiba tahu ujuk-ujuk dapat info gitu Mas Toska menderita diabetes Iya. ternyata. Shock waktu dia bilang, aku gula darahnya tinggi Mak. Saya dengar angka yang sedemikian, saya panik juga. Jadi saya terus bilang kakaknya, coba suruh ke dokter. Jadi kita anjurkan dia ke dokter gitu. Infonya Mas Toska sempat dirawat di rumah sakit, betul ya Oma Novi? Iya betul. Ada sekitar mungkin 1 minggu di ICU, kemudian mungkin 1 minggu di ruang perawatan. Ini yang Tapi paling... sebelumnya sudah sempat dirawat juga di rumah sakit lain tuh 10 hari. Mas Toska, sebenarnya apa yang membuat Anda bisa ada di Iya, ICU, betul. dirawat sebegitu lama, begitu intensifnya? Jelaskan apa yang Anda terima informasinya dari dokter. Pada saat itu diagnosa dari dokter adalah sepsis. Sepsis itu juga ada triggernya karena saya punya komorbid gula. Jadi pada saat masuk gula saya juga lumayan tinggi. Selama saya di rumah sakit itu sebenarnya diagnosa awalnya juga bukan sepsis. Tapi pada saat hari ke-7 di rumah sakit pertama itu ternyata dokter menginformasikan kalau paru-paru saya sudah putih semuanya. Jadi memang ada menurut dokter itu infeksi di paru-paru saya. Oke. Sekarang angka gula darahnya berapa Mas Toska? Sekarang itu mentok di, karena saya juga masih suka bandel, agak-agak cheating juga soal makan, jadi sekitar 160. Tapi dari 350 Turun sampai ke 160 tadi itu, pasti ada upaya yang baik yang dilakukan dalam rangka menurunkan kadar gula darah. Apa itu? Sebisa mungkin saya sudah mengurangi minuman bersoda, itu yang paling utama. Oke. Kue-kue yang manis juga sudah saya mulai kurang-kurangin.
Terus pola makan juga sudah mulai sedikit saya atur dan sekarang mulai ikut nge-gym. Dan saya pakai teknologi laser yang dianjurkan sama mama saya. Kebetulan mama saya pertama kali pakai, kemudian kakak saya suruh saya pakai juga, dibelikan. Oke, ini menarik ya. Nah, Oma sendiri pakai lebih dulu karena ada keluhan apa sebetulnya? Jadi kadang-kadang kalau saya capek, itu aja haknya vertigo. Ya, berarti pakai teknologi laser juga karena ada keluhan vertigo tadi, Oma? Iya betul. Nah, gimana hasilnya? Kurang atau hilang vertigonya? Hilang sama sekali Mbak Tantri. Oh, enggak sama sekali. Hilang sama sekali. Oke. Iya betul. Tanggapan Bang Paidon? Ya, Bang Coki, Mbak Tantri, dan pemirsa di rumah, ketika berbicara kesehatan itu kan salah satu aspek dari kehidupan kita ya. Kesehatan, finansial, pendidikan, sosial, religi. Tapi ketika bicara kesehatan, orang seringkali abai. Kadang-kadang ketika udah kejadian, misalnya kayak Mas Tosca ini udah kejadian nih masuk rumah sakit, baru tuh mulai sibuk cari tahu. Kan harusnya kenapa nggak sekarang cari tahu. Nah, untungnya memang yang dilakukan Mas Tosca adalah ngikuti, pasti saran dokternya diikutin tuh. Obat-obatannya yang diminum, yang dikasih di rumah sakit pasti diminum. Kalau nggak pasti udah lewat. Betul nggak? Sepsis loh, nggak main-main tuh. Kedua, setelah keluar dari rumah sakit ngikuti saran ibunya untuk menggunakan teknologi laser dan tentunya ada kesadaran tuh merubah pola hidup. Kombinasi 3 tadi, penggunaan obat-obatan sesuai arahan dokter, mengubah pola hidup dan penggunaan teknologi laser itu membantu Mas Tosca dan juga bisa membantu Anda jika Anda ternyata punya cerita yang sama. Tapi ditahan dulu nih informasinya Bang Paidon, karena saya yakin pemirsa juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih sebetulnya teknologi laser ini bisa membantu Ibu dan Mas Tosca dalam penyembuhan diabetesnya dan juga vertigonya. Bagi Anda yang hari ini mengalami diabetes dan vertigo atau keluhan kesehatan yang lain, kita lagi ngomongin tentang diabetes dulu, ini yang paling utama. Sebentar lagi kami kembali dengan narasumber kami untuk kembali mencerahkan pikiran Anda. Ada solusi dari segala permasalahan. Tetap di Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, si manis terkendali, komplikasi terhindari, itu yang kita perbincangkan pada hari ini. Kita mau belajar dari Mas Tosca, usianya masih muda, masih produktif, tapi gula darahnya 350 angka tertingginya. Pernah waktu itu gitu ya? Betul, dan sempat juga dirawat di rumah sakit, kemudian masuk ICU, mengalami pembengkakan paru-paru, paru-parunya juga ada flek-flek putih, sempat dikira COVID juga, tapi ternyata memang ujung-ujungnya karena komorbidnya yaitu diabetes. Sepsis, itu yang tadi dia bilang. Ada kerusakan yang cukup fatal di paru-paru. Bersyukur hari ini beliau dalam keadaan sehat karena ada upaya diri sendiri sadar bahwa ternyata terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula itu nggak baik. Harus sudah mulai olahraga dan menggunakan teknologi laser. Mas Tosca tuh sebenarnya dari SMP udah tahu ya kalau ada diabetes? Jadi sebenarnya saya tahu itu kalau orang tua memang punya riwayat diabetes dari mama dan papa. Cuma pada saat saya di Surabaya, karena saya terpisah dengan orang tua tinggalnya, dan sudah hampir 3 tahun di sini, jadi untuk pola makan pun juga termasuk tidak terkontrol. Biasanya kalau dengan orang tua ketika kita makan tidak terkontrol, ada reminder dari mereka. Oma Novi, waktu Oma tahu anaknya masuk rumah sakit, punya masalah diabetes, menuai apa yang dia tabur gitu. Pasti Oma sedih kan? Iya pasti, sedih sekali. Lalu ketika sekarang sudah mulai ada perbaikan demi perbaikan, sejauh mana Oma tetap melakukan pengawasan demi kesehatan Mas Tosca? Saya selalu mengontrol dia. Jadi kadang-kadang saya WhatsApp atau saya bilang, gimana dek, gula darahnya udah ada perubahan atau belum? Kalau belum coba cek di angka berapa, jaga pola makan, harus istirahat teratur. Mas Tosca, apa sih yang terasa perubahannya sekarang? Pasca sepsis itu kan juga lumayan lama butuh untuk penyembuhannya. Sekarang saya sudah nggak gampang capek, lebih banyak aktivitas berat pun sudah bisa saya lakukan. Kalau dulu aktivitas berat pasti saya udah capek duluan. Bang Paidon, bagaimana teknologi laser sebenarnya mampu membantu seseorang ingin kembali kepada porsi seutuhnya, potensi terbaiknya dalam hal kesehatan? Tolong dijelaskan. Apa yang dikerjakan sama teknologi laser dengan dosis rendah ini, dia mengeluarkan sinar laser
untuk kemudian sinar laser ini punya beberapa dampak. Dampak pertama adalah dia merangsang produksi namanya oksida nitrit yang bekerja membantu membuka pembuluh darah. Pembuluh darah dalam tubuh kita tuh banyak sekali. Mulai dari yang besar sampai yang paling kecil-kecil. Bayangin kayak pohon, ada ranting-rantingnya makin lama makin kecil, pembuluh darah kita juga makin lama makin kecil. Nah, tapi khusus ketika menggunakan teknologi laser memang didesain untuk dipakai di pergelangan tangan aja. Nah, di pergelangan tangan juga kan pembuluh darahnya banyak nih, nggak cuma satu nih, banyak. Ketika disinari sama teknologi laser, dia akan merangsang produksi oksida nitrit. Nitritnya dari mana? Dari makanan. Maka kita tetap makan sehat, makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ketika dia terangsang sama oksida nitrit, pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, ada konsekuensinya dari pembuluh darah terbuka. Apa? Terjadi pengenceran darah secara alami. Kedua, teknologi laser ini akan membantu mengurai sel-sel darah merah yang telanjur menggumpal. Jadi kalau misalnya Anda ngelihat cairan darah di bawah mikroskop, itu isinya banyak tuh. Ada eritrosit namanya, ada trombosit, ada sel darah putih, leukosit namanya ya. Kemudian juga nanti Anda bisa melihat ada kolesterol, ada asam urat, ada trigliserida, bisa terlihat itu. Nah, ketika disinarin, kadang-kadang karena orang diabetes itu menggumpal, terjadi namanya agregasi. Agregasi itu gumpalan, menggumpal ya. Sehingga sel darah merah yang mengantar makanan dan mengantar oksigen itu tidak bisa sampai ke badan kita. Begitu dikenain teknologi laser, dia terurai, maka nutrisi bisa diantar masuk ke dalam pembuluh darah yang kecil-kecil. Oksigen bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai. Maka nanti orang akan merasa badannya seger, ya gulanya kepake kok. Kemudian oksigennya juga dipakai untuk pembakaran, badannya lebih energik. Dan pada saat diperiksa, karena gulanya terpakai, logikanya apa? Turun dong gula darahnya, kan kepake. Iya, betul. Jadi selama ini kan nggak kepake. Nah, jadi itulah peranan teknologi laser. Maka juga, ketika orang mengalami diabetes, dan mungkin saudaranya diabetes nih, sahabat dekatnya nih, hipertensi, dia akan mengalami manfaat, dia gula darahnya turun dan tensinya turun. Jadi kalau tadi sudah mendengar bagaimana mengubah pola hidupnya, menggunakan teknologi laser, mungkin Anda punya keluhan yang sama, ada diabetes di keluarga, ingin tindakan pencegahan, vertigo juga tadi kan Om Novi. Silahkan pergunakan teknologi ini untuk bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dan sebelum terjadinya komplikasi. Iya, betul itu dia. Sekarang kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ada bagian tertentu yang disisakan buat saya dan Mas Panji. Boleh ya? Silahkan. Terima kasih, Tante. Segera kita lihat perbincangan berikut ini antara Coki dan juga Mas Panji. Pilihan-pilihan yang buruk terhadap kesehatan Anda pada akhirnya akan bermanifestasi pada kondisi kesehatan yang buruk juga. Dan kalau itu sudah terjadi, yang sedih keluarga Anda. Iya, betul sekali. Makanya kita tidak boleh lalai dan juga abai dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Justru sebaliknya, kita perlu bertindak cerdas dalam menjaga kesehatan tubuh kita dan memanfaatkan teknologi yang ada seperti teknologi laser. Tentu kita pengen penyakit itu jauh-jauh dari tubuh kita. Setuju. Tapi terutama penyakit yang paling sulit untuk dikontrol karena ada hubungannya dengan gaya hidup. Contohnya diabetes. Nah, untuk keluhan diabetes, jika kita memanfaatkan teknologi laser, ini bisa sebagai pencegahan yang pertama. Yang kedua, juga bisa membantu mengurangi kadar gula darah yang tinggi. Karena nantinya nih sinar laser akan mengoptimalkan kerjanya mitokondria dalam tubuh kita dalam menghasilkan energi. Makanya gula darah kita bisa turun, energi kita bisa meningkat. Dan akhirnya akan berdampak kepada perubahan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dan terkadang kualitas kehidupan itu juga dimulai dari pada saat kita memulai istirahat ya Mas Panji. Yes, betul sekali, setuju sekali. Dan oleh karena itulah kita lihat bahwa perkembangan kan tidak stagnan, tapi terus berkembang. Begitu pula dengan teknologi laser. Awalnya hanya menggunakan laser berwarna merah saja, yang fungsi untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Jadi bisa membantu mengurangi kadar gula, kolesterol, membantu mengurangi kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi juga bisa digunakan sebagai langkah pencegahan untuk komplikasi. Dan kemudian ada laser juga yang berwarna biru untuk sebagai anti peradangan, kemudian juga bisa membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi. Nah, yang warna kuning ini, dia bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga tidur kita bisa jauh lebih berkualitas. Kelihatannya kompleks sekali ya, ada begitu banyak di dalam satu
teknologi begitu. Tapi ternyata hal itu menjadi simple dalam sebuah alat yang bisa Anda gunakan sehari-hari. Anda bisa memanfaatkan dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Alat ini didedikasikan buat keluarga. Jadi kalau Anda punya satu, Anda bisa pakai secara bergantian loh. Yes, itulah indahnya. Iya. Karena kalau misal kita bisa melihat keluarga kita bisa menjadi lebih sehat, orang tua kita atau bahkan anak kita lebih sehat, pasti itu kan yang kita inginkan. Betul. Oleh karena itulah kita perlu mengkombinasikan antara pola hidup yang sehat dan juga memanfaatkan dokter laser 2 kali dalam 1 hari. Betul, pagi dan malam untuk kualitas kesehatan yang lebih meningkat lagi pemirsa. Yes, karena ketika kita menggunakan dokter laser pada garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata lasernya dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning, dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung kita, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Wow, pemirsa, penjelasan ini sudah cukup membuat kita seharusnya sadar bahwa kita sepatutnya dekat dengan teknologi. Jadi pemirsa, sekarang ini mungkin adalah jawaban bagi Anda yang saat ini sedang berjuang untuk hidup lebih sehat lagi. Yes. Ayo, segera ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor teleponnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Narasumber kami tersambung via daring. Satu dari Surabaya, satu dari kota Depok. Waktu Mama kasih saran untuk menggunakan teknologi laser, sempat ada pertanyaan nggak kenapa harus pakai teknologi laser misalnya? Awalnya begitu sih Bang, karena saya sempat tanya ini buat apa gitu kan. Tapi ternyata dijelaskan sama Mama itu kalau ini untuk kebaikan kamu juga, untuk kesehatan kamu juga, apalagi kamu jauh dari orang tua, ya saya nurut. Karena untuk kebaikan saya sendiri juga. Ini kalau Oma sekarang masih rutin kan Oma pakai menggunakan teknologi lasernya? Iya, Mbak Tantri 1 hari 2 kali juga, Sama. pagi dan malam sebelum tidur. Ya, karena Oma lah yang memberi contoh pada anaknya, jadi Oma juga harus konsisten melakukannya ya. Terus Oma, Iya betul. vertigonya ini saya perlu tahu juga sebenarnya. Karena ada beberapa anggota keluarga kami juga punya keluhan vertigo di usia lanjut gitu. Saya menggunakan teknologi laser ini udah 2 tahun. Dan semua keluhan hilang Jadi ya Oma? puji Tuhan, iya Mbak Tantre. Jadi saya dengan kesadaran diri saya sendiri, saya memeriksa diri saya karena kalau lebih cepat saya tahu saya sakit, saya lebih mudah mengobatinya. Betul. Bang Paidon, kembali lagi. Sebenarnya kata komplikasi inilah yang patut kita waspadai. Betul. Tapi dengan adanya teknologi laser, Ya. kita bersyukur juga Bang, ada upaya pencegahan. Betul. Jika Anda menggunakan teknologi laser, Anda akan mengoptimalkan pengobatan yang diberikan dokter Anda dan mengoptimalkan pola makan Anda. Ya. Sehingga nanti apa yang terjadi? Dia bisa mencegah terjadinya komplikasi dan atau mencegah kejadian. Makanya memang sekarang periksa dulu nih labnya nih. Ya. Ada nggak hipertensi? Ada nggak diabetes? Kalau misalnya sampai ada, ya segera. Nggak ada pun pakai aja dulu kan begitu. Untuk pencegahan ya? Untuk pencegahan. Karena pencegahan itu selalu lebih baik daripada pengobatan, lebih efisien, lebih ekonomis, dan kita bisa atur-atur pakainya. Teknologi ini akan membantu untuk apa? Pertama, dia membuka pembuluh darah sehingga tensi kita bisa dibantu. Kedua, dia membantu mengurai agregasi trombosit sehingga apa? Gula itu yang terkandung dalam darah itu bisa dipakai, gula darah bisa turun. Konsekuensi logisnya apa? Kalau gulanya dipakai, tentu resiko komplikasi berkurang. Ya. Sehingga pemulihan bisa lebih cepat dan Anda yang sudah sehat bisa lebih sehat, lebih panjang, lebih lama. Take action sekarang juga sebab kesehatan itu milik Anda. Selain dari Anda berdua, narasumber kami, juga ada banyak masyarakat Indonesia yang sudah cerita sebenarnya lewat tayangan ini bagaimana kondisi kesehatan mereka terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Nah, ini ada yang mau berbagi juga, salah satunya. Mari kita dengarkan. Hasil gula darah saya itu 350. Tidur saya terganggu ya, sangat terganggu. Terutama pada tidur malam itu saya bisa 4-5 kali terbangun hanya untuk buang air kecil. Kemudian kalau siang hari itu bawaannya lemes, ngantuk, sama badan ini kayaknya panas gitu, jadi mau minum aja. Hasilnya itu sudah menurun itu ya, udah jauh menurun. Gula darah saya sudah 170, kolesterol saya 180. Alhamdulillah sudah jauh menurun.
Senang kalau bisa mendengar banyak kabar baik, dan kabar baik itu memang harus selalu disebarluaskan supaya Betul. bisa membawa banyak sekali orang untuk punya kehidupan yang jauh lebih sehat lagi. Mas Toska, apa sekarang harapannya Mas Toska setelah punya kehidupan yang bisa dikatakan ini jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya? Harapan saya sih jauh lebih sehat lagi. Gulanya kalau bisa makin turun lagi, berarti kalau makin turun berarti harus lebih banyak ekstra ketat untuk memperhatikan pola makan. Yang paling utama itu. Mama Novi, apa doa dan harapan singkat di usia Mama sekarang dan ke depan? Doa saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya kesehatan yang baik, dan harapan saya ke depan dengan bantuan dari teknologi laser saya semakin sehat, hidup saya semakin bermakna untuk Tuhan juga untuk sesama. Amin. Tidak seorang pun peduli sama kesehatan Anda kecuali diri Anda sendiri. Dan untuk itu belajarlah, carilah info, dan bertindaklah. Kalau sekarang ada dokter yang sedang merawat Anda, memberikan obat-obatan, pakai. Dan jangan atur-atur sendiri. Kemudian ubah pola makannya, olahraga, pakai teknologi laser. Teknologi laser ini seperti dalam penjelasan kami, dia bisa membantu apa? Untuk mencegah terjadinya atau bermanifestasinya masalah penyakit. Kedua, membantu proses pengobatan. Dan tiga, mencegah terjadinya komplikasi jika Anda sudah mengalami penyakit yang bermanifestasi. Bertindak sekarang juga, dan kesehatan bisa menjadi milik Anda. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Amin. Wow. Terima kasih ketiga narasumber kami. Ya, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang sudah dengan setia mau belajar bersama dengan kita dari awal sampai akhir ini. Semoga bisa menginspirasi, mengajak kita semua untuk bisa merubah pola hidup kita, termasuk menggunakan teknologi laser, terutama untuk Anda yang mungkin punya keluhan yang sama, diabetes dan juga vertigo. Atasi keluhan kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser. Informasi berikutnya, kita lihat perbincangan berikut ini antara Coki dan juga Mas Panji. Mas Panji, saya sendiri mengalaminya. Kombinasi dari pola hidup sehat dengan teknologi laser itu benar-benar bisa berjalan berdampingan. Yes, itu dia indahnya. Oleh karena itu pemirsa, kita bisa menggunakan dokter laser ini, alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser. Ini saat kita sebelum beraktivitas, atau bahkan saat kita sedang berkendara, sedang di kantor, sedang bekerja, dan juga ketika malam hari saat kita beristirahat dan sebelum tidur. Karena kita sudah tahu manfaatnya, ini juga merupakan salah satu hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Nah, tapi ingat, harus tenang. Tenang karena ada perasaan aman dengan alat ini. Setuju, karena berbicara dengan yang terbaik, pastinya Anda ingin memberikan alat kesehatan yang resmi, terdaftar, dan memiliki nomor izin edar dari pemerintah, seperti dokter laser nih. Dokter laser ini kan kami hadirkan ke Indonesia 11 tahun yang lalu, karena kami punya tujuan bahwa kami ingin memudahkan Anda dan keluarga untuk hidup lebih sehat. Memang seperti itu Bang Coki. Ketika kami hadir setiap hari di hadapan Anda pemirsa, ini adalah bagian dari komitmen kami. Ketika kita menghadirkan dokter laser ke Indonesia 11 tahun yang lalu, kami juga punya komitmen untuk membantu supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itu juga ketika Anda sudah memiliki satu unit dokter laser, Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim dokter kami secara gratis. Wow, secara gratis itu perlu digarisbawahi. Itu bagian daripada kami yang ingin selalu dekat dengan Anda. Untuk masalah garansi, tenang saja. Tentu saja akan ada yang namanya garansi resmi untuk suku cadang. Layanan purna jual juga lebih terjamin. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk segera menghadiahkan keluarga Anda alat kesehatan yang tepat, yaitu dokter laser. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, dan Anda juga bisa mencari GoGo Mall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,